Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kehadirat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas rahmat dan limpahan nikmatnya pada kita pada pagi yang sejuk ini, yang penuh dengan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya. Masya Allah, nikmat sehat ini luar biasa itu kan. Jadi diberikan kenikmatan kesehatan, kita bisa melakukan amal soleh sebagai bentuk bekal kita untuk kembali ke kampung halaman kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal soleh yang merupakan asas atau pondasi untuk kebaikan amal soleh yang lain adalah dengan ilmu. Maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita untuk datang di majlis ilmu, maka benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah salah satu tanda dari kehendak Allah terhadap kebaikan seorang hambanya. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, maka salah satu tandanya adalah Allah pahamkan baginya tentang ilmu agama. Maka barakallahu fikum, kebaikan pada seorang hamba itu akan berbanding lurus dengan pemahaman hamba tersebut tentang agamanya. Semakin dia paham tentang agamanya, maka semakin banyak kebaikan yang Allah SWT curahkan padanya. Dan perlu kita perhatikan dalam bentuk kalimat hadis tadi. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab, itu Allah SWT menyebutkan kata kebaikan. Kalau kebaikan dalam bahasa Indonesia kan ya kebaikan itu ya. Tapi kalau bahasa Arab itu ada yang namanya isim makrifat dan isim nakirah. Nah, Pak Saiful dan kemputan sedikit lah ya Pak. Pernah belajar gitu ya. Barakallahu fiik. Jadi ada isim makrifat dan isim nakirah. Khairan itu isim nakirah, karena nggak ada alif lamnya. Nah, isim nakirah itu salah satu faedahnya adalah memberikan makna umum. Memberikan makna apa? Umum. Khairan umum. Ya, semua kebaikan gitu loh. Mau kebaikan dunia, mau kebaikan akhirat, mau kebaikan dalam keluarga, mau kebaikan dalam anak, mau kebaikan dalam apapun, yang penting kebaikan. Seperti itu. Itu namanya nakirah, isim nakirah. Kata benda yang nakirah, yang sifatnya umum. Nah, dalam konteks hadis tadi, Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan." Siapa saja yang Allah kehendaki baginya khairan kebaikan. Itu nakirah atau ma'rifat? Nakirah, berarti umum, seluruh kebaikan. Tandanya apa? Yufaqihu fiddin. Tandanya Allah pahamkan bagi hamba tadi, orang tadi apa? Agamanya. Berarti semakin kebaikan dikehendaki banyak bagi seorang hamba, maka kalau kita pengen dari mana tandanya? Bagaimana agar kita mendapatkan kebaikan yang banyak itu?
Kan kita pengen tahu tolak ukurnya apa gitu kan? Sehingga kita bisa menempuh jalannya, ya tidak? Maka tolak ukurnya adalah apa? Pemahaman agama. Nah itu. Makanya barakallahu fikum, kalau kita ingin selalu dilimpahkan pada kita kebaikan, maka semakin banyak kita memperdalam agama. Itu sangat berbanding lurus. Seperti itu. Nah, dan alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita, kemudahan kita untuk belajar agama ini, yaitu tentang kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala sampai pada bab tafsirul Islam, bab penjelasan tentang apa itu Islam, sampai kita pada hadis yang keberapa? Ketiga dari bab ini. Hadis keberapa? Hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, wa an Bahz ibn Hakim, dari Bahz ibn Hakim, an abihi, dari bapaknya yaitu Hakim, an jaddihi, dari kakeknya, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an yuslima qalbuka lillah. Islam itu adalah hatimu tunduk kepada Allah, wa antuwalliya wajhaka ilallah, dan engkau hadapkan wajahmu kepada Allah, wa antusalliyas salata al-maktubah, dan engkau melakukan salat yang wajib, wa tu'addiyaz zakatal mafruḍah, dan engkau membayar zakat yang wajib. Barakallahu fikum. Nah, jadi hadis yang ketiga ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala masih ingin menjelaskan kepada kita tentang arti Islam dan mungkin gambarannya. Makanya Islam itu digambarkan kemarin dalam hadis Umar radhiyallahu taala anhu itu kan tentang apa? Tentang asasnya, pokoknya, ya tidak? Yaitu apa? Rukun Islam yang ada 5 tadi kemarin, ya tidak? Kemudian hadis yang kedua kemarin, gambaran seorang muslim adalah orang yang apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang orang-orang lain itu selamat dari apa? Lisan dan tangannya. Nah itu. Kita sudah jelaskan kemarin ya. Nah sekarang Syekh Muhammad At-Tamimi membawakan hadis tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Imam Ahmad dalam musnadnya, musnad Imam Ahmad seperti itu. Nah, Rasulullah menjawab tatkala ada seorang sahabat yang bertanya tentang Islam, jawabannya berbeda dengan yang tatkala siapa? Jibril bertanya tentang Islam, ya kan? Kalau di sini jawabannya adalah apa? Islam itu adalah hatimu tunduk kepada Allah dan engkau hadapkan wajahmu kepada, maaf, ibunya diam dulu ya. Jadi suaranya pates. Jadi fokus saya hilang nanti. Nah, barakallahu fiik, jazakillah khair. Dan hatimu tunduk pada Allah dan engkau hadapkan wajahmu kepada Allah dan engkau melakukan salat yang fardu dan engkau membayar zakat yang wajib. Nah,
Ini seperti berbeda dengan pertanyaan Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala bertanya tentang Islam. Dijawab dengan rukun Islam. Kemarin kan? Nah, ini jawabannya tatkala ditanya oleh sahabat yang lain, jawaban tentang Islam adalah apa? Hatimu tunduk pada Allah. Engkau hadapkan wajahmu kepada Allah. Engkau sholat 5 waktu. Engkau membayar zakat yang wajib. Ada sedikit perbedaan jawaban, ya tidak? Karena apa? Karena di sini Rasulullah SAW mau mengajarkan Islam yang secara keseluruhan, tapi dalam apa? Beberapa hadis. Ada hadis yang mengajarkan tentang apa? Pokoknya Islam. Seperti hadis Umar kemarin, ya tidak? Ada hadis sekarang, ini pelajarannya apa? Pelajaran di sini kita lihat coba. An yuslima qalbuka lillah. Hatimu Islam. Islam itu cara bahasa apa? Istislam. Kalau ditanya boleh jawab enggak apa-apa. Nanti enggak boleh ngomong, bukan gitu ya. Barakallahu fiik. Nah, nanti enggak boleh ngomong juga kaku gitu kan. Ngaji rolling ngomong ning Banjarhari loh. Bukan gitu maksudnya. Tapi kalau saya lagi bicara menjelaskan, dengarkan dulu. Nanti saya tanya kok, biar jadi enak. Takutnya ngaji malah meneng malah kaku gitu ya. Orang ngaji lah. Rolling ngomong nih kanata ya, bukan seperti itu. Barakallah. Ini tak tanya wis. Biar enggak bosan. An yuslima qalbuka lillah. Hatimu Islam kepada Allah. Apa makna Islam secara bahasa? Pernah kita jelaskan kan? Berserah diri. Barakallahu fiik. Islam itu adalah istislam, berserah diri. Berarti Islamnya hatimu kepada Allah berarti berserah hatinya kepada Allah. Berarti amalan apa ini? Ketundukan apa ini? Hati. Barakallahu fiik. Kemudian wa antu walliya wajhaka ilallah, dan engkau hadapkan wajahmu untuk Allah. Hatimu itu apa? Menerima dengan wajahmu menerima dengan apa yang Allah tetapkan. Engkau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatanmu, dengan taubatmu tatkala engkau salah dan yang lainnya. Berarti ini amalan apa? Amalan zahir, ya kan? Karena kita melakukan amalan berupa ketaatan menghadap Allah, ya kan? Kita meninggalkan kemaksiatan karena Allah. Kita tobat tatkala kita salah kepada Allah. Wa antusalliyas salatal maktubah, dan engkau melakukan salat yang wajib dan engkau membayar zakat yang wajib. Ini amalan apa? Amalan zahir yang dari badan dan dari harta, ya tidak? Nah, di sini bisa kita ambil garis pelajaran bahwasanya apa? Yang namanya Islam itu adalah amalul qalbi wadh-dhahir. Amalan hati dan amalan badan. Amalan zahir. Itu. Jadi orang yang Islam itu enggak boleh hanya sekedar Islam apa? Batinnya saja. Atau hanya sekedar Islam apa? Zahirnya saja. Maksudnya zahirnya sholat, zahirnya zakat, zahirnya puasa, zahirnya menutup aurat, tapi hatinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Tapi hatinya memusuhi Islam, munafik, naudzubillah. Tapi hatinya bughd li syariatillah, benci dengan syariat Allah. Tapi hatinya hasad, tapi hatinya dengki, tapi hatinya, nah itu. Jadi Islam itu adalah amalan hati dan amalan apa? Badan. Harus selaras. Bahkan barakallahu fikum,
Kalau kita belajar kitab-kitab para ulama, tatkala para ulama itu menyebutkan contoh-contoh ibadah, contoh-contoh amalan, maka mereka akan menyebutkan awal itu adalah yang paling intinya dulu, yaitu Islamnya dulu. Ya tidak? Karena itu untuk menjadikan amalan diterima atau ditolak. Berarti amalan yang paling besar adalah masuk Islam. Itu ibadah yang paling besar adalah apa? Masuk Islam. Itu yang paling besar. Setelah masuk Islam, maka para ulama menyebutkan apa coba? Apakah sholat? Tidak. Apakah zakat? Tidak. Apakah puasa? Tidak. Para ulama menyebutkannya. Misalnya Syekh Muhammad dalam kitabnya Ushul Tsalatsa itu beliau menyebutkan wa anwa'ul ibadatil lati amarallahu biha, dan macam-macam ibadah yang Allah memerintahkannya, mislu, contohnya pertama al-Islam. Contohnya pertama adalah apa? Islam. Kenapa Islam dulu? Karena itu paling asas. Itu pondasinya kan? Karena kalau kita melakukan ibadah, amal apapun yang baik tapi belum masuk Islam, tidak bernilai ibadah. Makanya ibadah paling tinggi adalah masuk Islam. Kemudian apa? Wa minhu ad-du'a. Dan setelah masuk Islam adalah termasuk ibadah yang paling tinggi adalah doa. Doa itu amalan apa? Hati. Wal khauf, rasa takut. Amalan apa? Hati. War roja, berharap. Amalan apa? Hati. Wat tawakkul, tawakal, bersandar kepada Allah. Amalan apa? Hati. War rahbah, wal khusyu, wal khasyah, wal inabah, wal isti'anah, wal isti'adah, wal istighazah. Semuanya adalah amalan hati itu. Baru setelahnya wan nadru, bernadar, amalan lisan dan yang lainnya. Jadi para ulama barakallahu fikum, mereka itu sangat fokus dengan amalan hati. Bukan berarti menyepelekan apa? Amalan badan, tidak. Karena apa? Amalan badan itu bapak-bapak, ibu-ibu barakallahu fikum, amalan badan itu nilainya sama sudah, aturannya sama, standarnya sudah ada. Contoh, sholat, standarnya itu sudah sama, yaitu sama-sama 5 waktu yang wajib. Yang kedua, subuh itu rakaatnya hanya 2, zuhur itu hanya 4, begitu seterusnya. Kita tidak bisa beda dengan yang lain. Jenengan pengen beda, tampil beda misalnya, karena masih kuat, masih alim dan yang lainnya, kemudian sholat subuhnya tambah 4 rakaat. Diterima atau tidak? Tidak diterima. Ya, terus untuk membedakan antara sholat subuh kita dengan orang lain, atau bedanya sholat subuhnya Umar dengan sholat subuhnya Abu Bakar, atau sholat subuhnya Abu Bakar dengan Utsman, apalagi dengan kita, bedanya di mana? Padahal sama-sama 2 rakaat. Kekhusyuannya, amalan hatinya, itu yang nggak bisa dibedain, yang nggak bisa disamakan itu. Makanya itu para ulama itu fokus sekali dengan apa? Mengajarkan, memperhatikan amalan-amalan hati. Sholat iya, sholat itu semuanya sama. Bahkan kalau nggak sama itu jadinya malah bid'ah nanti. Sholat subuh 3 rakaat, ya bid'ah itu, pasti tertolak, ya tidak? Walaupun secara zahirnya, barakallahu fiik, secara zahirnya itu, coba, apa salahnya saya nambah apa? Bacaan Al-Fatihah. Kalau tambah 3 rakaat misalnya kan nambah bacaan Al-Fatihah, ya tidak? Apa salahnya saya nambah tasbih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, nambah takbir Allahu akbar, ya tidak? Salahnya di mana coba? Ya salahnya karena menyelisih petunjuk Rasul. Dah, tapi saya pengen lebih. Maka yang melebihkan dan yang membedakan antara satu orang dengan orang lain adalah apa? Amalan hatinya. Itu. Makanya ikhwan barakallahu fikum, para ulama itu sangat memperhatikan amalan hati tadi. Doa.
Semuanya sholat insya Allah. Tapi coba siapa yang hatinya selalu berdoa, bangun tidur berdoa, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk kamar mandi berdoa, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kamar mandi berdoa, apa doanya? Ghufranak. Setelah wudu berdoa, apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Keluar dari rumah berdoa, apa doanya? Belum. Pakai baju, apa doanya? Hah? Ayo keton kurang dongane gitu kan. Makanya kambine ora apik-apik. Ora bersyukur no. Coba kalau bersyukur, la in sa'artum la azidanakum. Bersyukur, doa pakai baju apa? Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqani min ghairi khalin minni wala quwwah. Nah, seperti itu. Iya kan? Mau makan berdoa. Setelah makan berdoa, keluar rumah berdoa, naik kendaraan berdoa. Apa doa naik kendaraan? Orang tayang motor acik loh. Kayak ke bae motore ora ganti-ganti to, Li. Wis butut bae motore. Mio bae kayak aku ke. Ora ganti-ganti, kepen ganti PCX ora tayang-tayang. Kurang dongane kok. Barakallahu fi. Itu. Kita lupa untuk ta'alluqul qalb. Berkaitnya hati selalu kepada Allah dengan doanya, dengan rojaknya, harapnya, dengan khusyuknya, dengan tawakalnya, dengan cintanya, dengan segalanya. Itu. Kalau sholat, alhamdulillah sudah pada sholat, sudah pada zakat, sudah pada puasa dan yang lainnya. Tapi amalan kolbunya itu kosong. Itu yang sudah sholat aja hatinya masih kadang lalai. Iya tidak? Apalagi yang nggak sholat, itu udah bukan lalai lagi itu, mati itu hatinya itu bisa sekarat lagi lah seperti itu. Barakallahu fikum. Nah itu. Makanya ini yang perlu kita ketahui bahwasanya Islam itu berupa amalan batin dan amalan dohir. Ini Rasulullah SAW sedang mengajarkan pada sahabatnya, ya kan? Tatkala beliau ditanya tentang Islam, beliau mengatakan apa? An yuslima qalbuka lillah. Hatimu tunduk pada Allah. Wa an tuwalliya wajhaka lillah. Engkau hadapkan wajahmu pada Allah, ridho, manut, taat, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an tusalliya salatan maktubah. Wa an tuaddiya az-zakatal mafruḍah. Seperti itu. Nah, itu Islam adalah berupa amalan batin dan amalan dohir. Nah, dan para ulama itu sangat memperhatikan yang namanya amalan-amalan batin. Nah, kemudian amalan dohir di sini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua contohnya, yaitu apa? Salat dan zakat. Salat sebagaimana kita pernah singgung pada bab sebelumnya atau pada pelajaran sebelumnya, itu adalah apa? Kekuatan seorang hamba terhadap Tuhannya, hubungan, tali hubungan yang menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya. Itu. Jadi kalau kita pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka talinya adalah apa? Salat. Semakin hubungan kita dekat dan baik, maka harus semakin apa? Baik dan banyak salatnya. Makanya kita bisa mengukur nih, seberapa dekat kita dengan Allah, seberapa baik hubungan kita dengan Allah, maka yang kita lihat adalah apa? Salat kita. Seandainya 5 waktu saja masih ada yang bolong, pastikan itu kita itu tidak dekat dengan Allah. Itu sudah pasti sudah. Itu batas minimal
batas yang paling minim daripada tali yang harus kita miliki agar kita terhubung dengan Allah itu adalah sholat 5 waktu. Itu paling minim, nggak boleh, udah nggak boleh kurang itu, yang 5 waktu itu. Itu yang paling minim. Nah, kita bisa melihat itu seberapa dekat kita dengan Allah dengan sholat kita tadi. Karena sholat itu betul-betul hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Dan kita bisa melihat. Karena kita kadang butuh yang real bisa dilihat itu kan. Agar kita mengambil pelajaran itu kan. Coba lihat orang-orang yang sholatnya dijaga. Insya Allah dia orang itu apa? Hubungan dengan Tuhannya baik. Maka dari situ kita bisa lihat turunan-turunan dari amalannya dia insya Allah baik. Misal, kita punya pekerja, batu ke ratus sujud belas, kemungkinan khianatnya itu tinggi. Kemungkinan tidak amanahnya itu tinggi. Kemungkinan korupsinya itu tinggi. Seperti itu. Loh sing sholat korupsinya banyak, dibanding dengan yang nggak sholat, korupsi tidak ada bandingannya. Jauh lebih banyak yang tidak sholat, saya yakin. Karena kalau yang sholat, misalnya kiai atau ustadz korupsi atau menteri agama memang di blow up memang karena untuk tujuannya tadi menghancurkan Islam seperti itu, memperburuk citra Islam. Koruptor yang triliunan itu yang nggak ada apa-apanya ini loh, itu bukan orang yang sholat itu, bahkan orang kafir gitu. Koruptor timah itu bukan orang Islam itu sekali koruptor itu 270 miliar itu berarti 270 ribu juta gitu kan. Miliar. Karena dia triliun kan 270 ribu miliar. Kalau yang musim cuma korupsi 1 miliar berarti itu 270 ribu kali itu kan. Angka yang luar biasa. Bukan bandingan itu kan, udah bukan bandingan lagi. Seperti itu. Barakallahu fiik. Nah kita pengen tahu seberapa dekat kita dengan Allah, gak usah jauh-jauh, kita lihat aja sholat kita dengan Allah. Belum kita lihat batin sholat kita, batin dalamnya sholat kita, lihat luarnya dulu lah, yaitu apa? Ya, luar sholat apa berarti? Ya 5 waktunya itu bagaimana itu loh. Belum kita lihat khusyuknya, tumakninahnya belum. Masih kita lihat yang apa? Zahir daripada sholat kita, yaitu sholat 5 waktunya bagaimana? Sholat 5 waktunya bolong, sudah. Ini belum bicara kekhusyuannya, belum bicara secara apa? Kualitas sholatnya, belum. Baru kuantitasnya aja. Kuantitasnya aja. Zahirnya sholatnya saja itu, yang zahir sholatnya masih bolong, itu sudah. Dipastikan kita itu adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bisa sholat 5 waktu, kita tambahkan dengan rawatibnya, kita tambahkan dengan sunah-sunahnya. Ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat di antara 2 azan, ada sholat duha, ada sholat syuruk, ada sholat tahajud, ada sholat Jumat, itu wajib sih kalau karena dia menggantikan zuhur itu ya. Ada sholat yang lainnya, itu kan banyak, bahkan sholat mutlak itu tidak berbilang, silahkan melakukan dalam jumlahan yang tidak terhitung, itu diperbolehkan. Coba kita lihat, itu kita baru lihat apa? Kuantitasnya dulu, dohir daripada sholat kita dulu itu, bagaimana itu? Setelah itu kita lihat apa? Kualitasnya. Kita sudah sholat menjaga 5 waktu tadi dengan berjamaah, tapi kualitasnya bagaimana? Khusyuk enggak sholat kita? Zohirnya memang apa? Wayai subuhan nang masjid, wayai zuhur ya zuhuran nang masjid, sampai wayai isya ya isya ning masjid, tapi atine nang pasar, atine nang kandang, atine nang proyek,
Atine nang brambang gitu. Seperti itu. Zahirnya masih memang wujudnya nang masjid, wujudnya lagi sembahyang. Tapi apa? Pikirannya, artinya surat gana bening ngendi seperti itu. Itu sudah bagus seperti itu. Sudah bagus daripada yang zahirnya be orang nang masjid loh. Maksudnya daripada yang enggak sholat. Itu masih mending jelas. Lah kalau zahirnya aja enggak di masjid, bagaimana hatinya? Zahirnya aja enggak ruku, zahirnya aja enggak mau sujud kepada Allah, mana mungkin hatinya sujud pada Allah? Enggak mungkin. Ya tidak, enggak mungkin itu. Makanya kalau ada orang yang bilang kayak gini, sembayang yuk. Jawabannya, sing penting atine sembayang. Itu dusta sedusta-dustanya. Itu adalah kalimat yang dusta. Kalau hatinya betul-betul sujud, maka pasti itu namanya raga akan sujud. Itu pasti sudah. Tidak mungkin tidak. Wujud daripada lemahnya raga itu adalah lemahnya hati. Ini enggak benar. Orang yang apa tadi, tatkala dibilangi, tutup aurat, itu kan dosa. Lah, sing penting atine ditutupi aurate. Subhanallah. Itu udah kalimat pertama, sombong dia. Dia menganggap hatinya sudah apa? Ditutupi dari aurat. Itu kan seperti itu. Buktinya dia mengatakan seperti itu. Yang kedua biasanya menyepelekan orang. Lah deneng sing wis nganggo kerudung ya deneng ngisian. Nah, dia menyepelekan orang. Itu menunjukkan hati dia sakit, hati dia tidak baik. Iya tidak? Itu. Jadi ini yang perlu kita tekankan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam itu adalah amalul qalb wa amalul jawari. Amalan batin dan amalan badan. Perhatikan amalan batin. Karena amalan badan itu sudah sama kita. Bahkan kalau mau beda, kita nanti jatuhnya kepada kemaksiatan berupa bid'ah, ya tidak? Seperti itu. Masya Allah itu ya. Makanya dari situ kita bisa menumbuhkan untuk menjadi wali Allah. Karena amalan hati itu enggak diketahui orang. Bisa-bisa hamba tersebut memang betul-betul apa kekasih Allah. Sama-sama naik motor dari Lenggerang ke Banjarsari misalnya. Tapi yang satu naik motor, ya naik motor aja biasa. Yang satu lagi dengan istighfar. Astagfirullah. Saya sudah tua. Banyak dosanya. Bahkan bisa jadi naik motor merebes mili. Ya tidak. Gak ada yang tahu. Nganggo helm kok. Tutupan helm. Dia naik motor merebes mili. Karena apa? Karena mengingat dengan dosanya. Kemudian dia istighfar. Atau memperbanyak zikir dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tahmid tatkala lagi berkendara. Gak ada yang tahu itu. Taunya orang yang lagi apa numpak motor. Subhanallah. Itu. Bayangkan amalan tidak diketahui kecuali dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Masya Allah. Nah tadi ada juga amalan dohir. Berupa apa misalnya? Sholat dan zakat di sini yang disebutkan ya. Bukan berarti amalan dohir hanya sholat, hanya zakat. Kenapa disebutkan sholat? Karena ini adalah amalan yang apa? Tanda hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Semakin banyak dan baik sholatnya, maka semakin baik dan dekat hubungan dia dengan Allah. Dan kita bisa mengintrospeksi, muhasabah terhadap diri kita. Jangan ngoreksi orang lain dulu gitu ya. Yang dikoreksi itu, kalau wong 100 sembayang kayak mulane kayak. Jangan seperti itu. Harusnya saya mungkin kurang sholatnya itu. Makanya saya seperti ini, nah gitu. Saya mungkin kurang khusyuknya, kurang tumak ninahnya. Makanya apa? Pertolongan Allah jauh dan yang lainnya seperti itu. Jangan kita punya ilmu itu untuk menghukumi orang
lain. Seperti itu. Kemudian contoh amalan badan adalah zakat. Zakat itu berupa amalan badan yang berbentuk harta. Karena barakallahu fikum ini harus kita sampaikan ini. Karena kewajiban seorang ustadz, seorang kiai, seorang ahli ilmu adalah menyampaikan syariat. Adapun diterima atau tidaknya itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kekuatan ekonomi. Yang satu hak, yang satu itu adalah kebenaran, yang satu adalah batil. Dua-duanya bisa menjadikan orang itu jaya dunianya, dua-duanya. Jaya dunianya. Besar duniawinya bisa. Tapi salah satunya mendatangkan rahmat dari Allah dan keberkahan, dan salah satunya mendatangkan azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Ada dua prinsip ekonomi yang dua-duanya bisa apa? Menjadikan orang itu apa? Sukses dunianya, bisa. Prinsip pertama bisa menjadikan orang sukses di dunia, bisa. Prinsip kedua ya bisa, orang jadi sukses di dunia, bisa juga. Walaupun bisa hancur juga bisa, namanya usaha, bisa sukses, bisa hancur, ya kan? Kedua-duanya ya bisa sukses, bisa hancur, intinya seperti itu. Tapi yang pertama itu akan mendatangkan apa? Rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Yang kedua mendatangkan murka dan azab Allah SWT yang pedih. Prinsip yang pertama adalah prinsip baitul mal. Prinsip rumah harta yang dikelola secara syariat, yang salah satu programnya adalah zakat dengan berbagai macam caranya. Maka hampir dipastikan itu tidak akan merugikan siapapun dan pasti akan mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah. Itu pasti sudah. Contoh, misalnya zakat apa misalnya? Pertanian. Misalnya ya. Zakat pertanian itu adalah berapa? Sepersepuluh kalau sampai nisab kalau dengan air pengairan atau tanda hujan? Dengan irigasi. Kalau dengan tanda hujan yang tanpa usaha berapa? Yang 10 yang pakai yang gede, yang lebih gede karena dia apa? Tanpa usaha gitu kan. Nah, yang 1/20 yaitu 2,5% itu yang apa? Yang irigasi. Nah, barakallahu fikum, 2,5% gampangannya lah, kayaknya hampir semuanya sekarang irigasi lah, nggak ada yang tanda hujan itu ya. Irigasi bea rebutan banyu kok. Misalnya 2,5% tadi. 2,5% kaum muslimin wal muslimat. Misalnya dapat 1 ton lah gampangannya ya. Itu cuma mengeluarkan berapa sih? 25 kilogram. Coba 25 kilogram 1/40, iya kan? 1/40 kan? Sisanya berapa berarti? Kalau dengan panen 1 ton dikurangi 25 kilogram itu sisa berapa? 975. Masih banyak atau sedikit? Banyak sekali. 1 dibanding 40 kali itu. Kayak seolah-olah nggak berkurang, ya tidak? Dari yang 1 ton itu cuma dikurangi 25 kilogram itu kayak berkurang tidak? Enggak. Iya kan? Tapi manfaatnya coba. Kalau orang panen, misalnya 1 orang panen tadi 1 ton, zakat 25 kilogram, padahal berapa banyak petani coba? Terkumpul mungkin berton-ton itu kan?
beras zakat. Petaninya didolimi nggak kira-kira? Cuma diambil itu loh, 1/40 itu loh. Terdolimi nggak kira-kira? Nggak terdolimi sedikit pun. Bandingannya 1/40 loh. Cuma 25 kg dari 1 ton, dari 1000 kg. Sisanya masih 975 kg. Itu kan perbandingan yang sangat jauh sekali. Nggak ngefek lah seolah-olah. Ya tidak? Itu kalau apa sampai nisab. Loh, masa aku mau panen lagi kenang burit ngelirong dajin Pak Ustadz, kudu zakat juga? Enggak zakat itu karena belum sampai nisab. Tenang, syariat Islam itu tidak akan pernah merugikan siapapun, bahkan akan memberikan manfaat kepada siapapun sebenarnya. 25 kg kalau 1 ton, padahal panen berapa ribu ton misalnya. Kecamatan Haji Barang ini misalnya. Iya kan? Misalnya 1000 ton. Berarti 25 kg kali 1000. Berapa itu? 25 ton kaum muslimin. Sekali panen dapat 25 ton yang itu diberikan kepada siapa? Mustahik. Itu enggak sembarangan orang, semuanya dikasih. Hanya orang-orang tertentu yang Allah SWT tentukan, ada 8 golongan tadi. Masya Allah, coba. Dari zakat pertanian aja, insya Allah nggak ada lagi orang muslim yang kelaparan. Kalau itu diterapkan, ya tidak? Nah itu prinsip Baitul Mal. Ada lagi zakat, misalnya zakat perhiasan, sama 2,5%. Misalnya kalau kita punya 100 gram emas, yang kita zakatkan berapa? Cuma 2,5 gram. Sisanya berapa? 97,5 gram. Itu kan masih sisa banyak banget. Iya tidak? Dan diambilnya kalau orang yang bukan orang yang punya 5 gram terus suruh bayar zakat 2,5%, habis nanti emasnya, ya kan? Tetap ada standar minimal yang disebut dengan nisab. Tenang, syariat Islam tidak akan merugikan siapapun. Tidak akan pernah ada yang terzalim. Yang kaya tidak akan pernah terzalimi. Yang miskin pasti akan terayomi. Itu syariat Islam. Iya kan? Kemudian prinsip-prinsip jual beli coba banyak sekali. Ada mudharabah, ada muzara'ah, ada musyaqqah, ada betul-betul banyak sekali. Yang semua sisi itu saling mendapatkan keuntungan. Itu prinsip ekonomi pertama, yaitu prinsip Baitul Mal, prinsip syariah yang tidak akan pernah mendatangkan kerugian, bahkan akan mendatangkan apa? Rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua adalah riba. Prinsip kedua adalah apa? Riba. Walaupun riba ini bisa mendatangkan apa? Mungkin kesuksesan duniawi, tapi yakinlah, seyakin-yakinnya pasti akan mendatangkan apa? Murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakannya akan hancur. Lho kowe sing duwe bank-bank kae tambah sugih. Iya. Itu namanya istidraj tadi. Tampaknya saja dia itu apa? Mewah, megah, dan hatinya tidak akan pernah tenang. Wallahi, saya punya banyak sekali teman-teman yang kerja di bank bukan jadi tellernya, jadi kepala-kepala cabangnya. Saya tidak perlu sebutkan. Ada teman saya kerja sebagai kepala rumah sakit Ananda, suaminya. Kemudian istrinya kerja di salah satu bank. Gak pernah bahagia itu. Sampai akhirnya saya ke sana kemarin, terus sudah berhenti. Mau berhenti itu, subhanallah, ditawarkan dengan penawaran yang luar biasa. Mobil, gaji dinaikkan dan yang lain seperti itu. Tapi karena sudah kenal hijrah seperti itu, akhirnya dia resign. Dan alhamdulillah, kata dia, alhamdulillah saya punya relasi baik, akhirnya saya bisa ngajar di UMP. Jadi dosen di UMP sekarang. Coba,
Dari yang tadinya riba, yang penghasilannya ya jauh banget lah jadi sama dosen gitu katanya, bukan bandingan gitu. Tapi ketenangan dan yang lainnya jauh sekali katanya. Itu. Ini orang-orang besar yang pada dunia riba saja, yang sudah sampai pada derajat tinggi dalam duniawinya aja merasakan gak bahagia. Apalagi yang ngutang-ngutang itu loh, yang berutangnya itu lebih sengsara lagi itu. Dan ujungnya adalah kebinasaan. Kalau seandainya itu nampak di dunia bahagia, itu pasti ada murka Allah Subhanahu wa taala dan azabnya. Itu pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah telah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Mau hidup tenang, tinggalkan riba. Kalau nggak utang bank, nggak punya modal, Ustaz, jeres apa? Teman saya punya teman, barakallahu fikum, 3 bulan karena berkat taufik Allah Subhanahu wa taala, kemudian kejujurannya dan jelas usahanya, itu bisa usaha mendapatkan modal 1 miliar 3 bulan. Itu masih ada di situ tuh statusnya di HP itu. 3 bulan bisa mendatangkan apa? 1 miliar. Seperti itu. Tidak ada 1 peser pun yang dari dana riba. Masya Allah. Bank Rajhi, salah satu bank di Saudi yang menerapkan prinsip syariah tanpa riba itu, kekayaannya udah berapa triliun itu. Ribuan triliun mungkin asetnya seperti itu. Jadi memang apa? Saya katakan tadi, 2 asas perekonomian, yaitu baitul mal dan riba ini ya sama-sama memang bisa apa? Membangkitkan perekonomian. Tapi yang satu pasti berujung apa? Rahmat dan keberkahan dari Allah. Yang satu pasti akan berujung kepada mana? Azab dan murka Allah. Saya bilang di depan tadi, saya hanya menyampaikan itu hukum Allah. Adapun kita melaksanakannya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada syariat ini kecuali ingin kebaikan terhadap hambanya, terhadap makhluknya. Seperti itu. Dan kita lihat betapa banyak teman-teman kaum muslimin yang usahanya lewat riba, awalnya luar biasa. Murub. Ini murub luar biasa. Lah gimana enggak murub? Tanda tangan, cuma tanda tangan. Buwek. 500 juta. Iya tidak? Dan subhanallah, orang kalau mentalnya belum terbentuk, dia dapat uang banyak, itu pasti pertama yang akan dia lakukan adalah hedon. Itu pasti akan bermewah-mewahan, itu pasti sudah. Dapat 500 juta, yang 200 itu untuk beli apa? Expander dulu. Iya. Padahal itu pecicilan loh, tiap bulan harus pecicilan loh itu loh. Dan minimal ada apa? Makan-makan dulu. Itu uang itu harus dikembalikan itu, plus bunganya itu. Dan itu pengembaliannya tidak ada tempo itu. Itu tiap bulan mau nggak mau harus disetor. Kalau nggak apa? Datengin terus. Iya, kalau 10 bulan pertama iya masih bisa mungkin. 1 tahun kalau nggak kolab silah. Udah mumet itu sudah. Iya tidak? Kalau seandainya ada yang jadi, itu namanya istidraj. Itu namanya apa? Istidraj. Istidraj itu diulur dengan kenikmatan, ujung-ujungnya mengko dibakar. Jenengan pernah mancing, kan jenengan angger mancing kan mentakan kosongan sih. Ada umpannya, ya tidak? Ada umpannya, itu istidraj namanya. Kasih umpan dulu nih, tek. Mau kan? Dimakan kan? Enak. Padahal itu apa? Mengantarkan ikan tersebut kepada mana? Kuali penggorengan. Iya tidak? Kasih pakan kan? Pakannya malah sih, masya Allah, dipilih ana sing nganggo cacing, ana sing nganggo kue klik, bulet karo ndok dan yang lainnya. Pokoknya sing paling enak. Ya tidak, dibuat mancing. Habis dimakan, itu nggak langsung ditarik. Kalau ditarik biasanya ucul.
diulur di situ. Bahkan diulur kadang kalau kita di Galatama itu kalau kita lihat itu yang harus pancingnya sandar kecil tertentu itu diulur sampai lemes dulu nek iwake gede. Ya tidak? Sama itu. Diulur oleh setan itu kelihatannya itu tambah banyak itu jebakan. Ujung-ujungnya adalah ditarik dan ujung-ujungnya disembelih dimasukkan ke kuali penggorengan. Sama persis itulah gambaran riba. Itu gambaran riba. Ujung-ujungnya adalah apa? Digoreng itu. Ujung-ujungnya adalah hancur. Itu sudah pasti. Saya mengingatkan pada diri saya pribadi. Karena bahayanya hal tersebut. Bahayanya sistem ekonomi tersebut. Memang kedua-duanya bisa apa? Ada manfaat duniawi. Semua hal itu ada manfaat. Khomer aja ada manfaatnya kok. Anggur aja ada manfaatnya. Iya tidak? Perekonomian kok. Iya kan? Tapi kan nggak ada keberkahan, adanya azab. Nah itu. Jadi ini kenapa disebutkan zakat? Karena ini adalah salah satu solusi. Baitul mal itu adalah salah satu solusi untuk apa? Perekonomian umat yang penuh dengan keberkahan dan rahmat. Nah, Masya Allah. Ya semoga kita bisa membuat ini ya. Baitul mal yang betul-betul berbasis syariat. Ya sudah bikin sih ada embrionya sudah ada itu yang Alkemas Finance itu ya. Walaupun hidup enggak mati pun tidak itu ya. Tapi ya jalan sih seperti itu. Ya, setidaknya sudah ada embrio karena kembalinya tadi kepada apa? Permodalan, kepada tenaga gitu kan. Ya jalan alhamdulillah ada yang butuh sesuatu pas lagi ada dananya ya silahkan seperti itu kan dengan akad-akad yang sesuai syariat yang tidak ada terdolimi, tidak ada unsur ribanya di situ. Ya semoga suatu saat menjadi besar seperti kita punya teman di Kota Yasa itu memberikan membangun koperasi syariah yang betul-betul nggak ada akad ribawinya itu. Itu alhamdulillah yang dulunya hanya jutaan sekarang kemarin tanya ke Mas Tommy itu sudah sampai 600 juta untuk asetnya. Itu luar biasa. Jadi kalau ada teman yang kepengen beli tanah buat manggon lah ya, rong sangga mungkin 30 juta atau 40 juta sudah bisa. Seperti itu. Mungkin ada teman yang motore wis ngebul banget pengen ganti seperti itu, sudah bisa seperti itu. Nah ini kan Masya Allah akad yang baik gitu kan. Mungkin ada teman yang pengen usaha, enggak ada modal, pinjam ke bank riba, maka ada namanya murabahah. Ya sebenarnya hampir sama tujuannya ya untuk mendapatkan modal tadi. Cuma akad ini sesuai dengan syar'i. Misalnya dibelikan produknya senilai berapa, nanti tinggal saya ngambil untung sekian. Itu boleh. Seperti itu. Nah itu banyak sebenarnya solusi-solusi dalam Islam untuk kehidupan karena Islam itu adalah ya tadi jalan hidup. Jalan hidup ya sudah dia kalau berjalan betul-betul di rel itu berarti dia selamat. Selamatnya apa? Ya selamat dunia akhiratnya bukan cuma selamat akhirat. Cuma kadang karena ilmu kita terbatas, ketidaktahuan kita dengan syariat Islam yang sangat sempurna ini sehingga apa? Kita tidak tahu solusi dalam masalah yang kita hadapi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi ringkasannya, hadis yang ketiga ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dari sahabat yang bertanya, apa itu Islam? Beliau menjawab dengan Islam itu adalah berserah hatimu kepada Allah, kemudian engkau hadapkan wajahmu kepada Allah, kemudian engkau apa? Mendirikan sholat yang wajib dan engkau menunaikan zakat yang wajib. Dari sini bisa diambil pelajaran salah satunya yang namanya Islam itu terdiri dari amalan batin dan amalan zahir, amalan hati dan amalan anggota badan. Kemudian pelajaran berikutnya, faedah yang berikutnya, bahasanya apa? Para ulama sangat memperhatikan amalan hati. Karena apa?
Karena amalan hati itu barakallahu fikum yang membedakan dengan amalan dohir. Karena amalan dohir kan syariatnya sudah mentok di situ, ya tidak? Sholat ya subuh 2 rakaat, tidak bisa ditambah. Gitu. Nah, bagaimana untuk meningkatkan pahala sholat subuh? Ya dengan amalan hati sholat tadi, khusyuknya dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bahasanya apa? Amalan dohir, amalan badan itu ada yang namanya sholat yang merupakan dia apa? Indikasi tanda hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ingin melihat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lihat sholat hamba tersebut. Nah, kemudian faedah yang keempat, zakat itu adalah amalan dohir yang berupa harta, yang mana ada 2 prinsip ekonomi yang sangat besar, yang satunya mendatangkan rahmat dan berkat, yang satunya mendatangkan murka dan adab. Yang mendatangkan rahmat dan berkat adalah ekonomi syariah di bawah Baitul Mal, dan yang mendatangkan apa? Murka dan adab adalah apa? Prinsip-prinsip ribawi. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya semua yang ada di ribawi itu, konsep yang di ribawi itu, di konsep yang islami itu ada, cuma dalam penyempurnaan akadnya, sehingga tidak ada yang terzolimi. Seperti itu. Contoh ya, karena saya khawatir sekali kaum muslimin itu terperangkap jebakan-jebakan riba ini, itu loh, yang akhirnya dia pasti binasa itu. Contoh, kalau sistem ribawi misalnya bank konvensional ya, kan yang pasti diuntungkan pasti bank secara zahir itu kan, yang pasti diuntungkan bank itu nggak ada ruginya sepeser pun. Yang nasabah pasti rugi, ya kan? Contoh, atau ada potensi rugi, ya tidak? Kalau orang pinjam ke bank misalnya 10 juta, 1 tahun dia mengembalikan 11 juta misalnya, ya kan? Banknya kan nggak mau tahu uang 10 juta ini buat apa. Intinya jenengan pinjam 10 juta dan jenengan harus kembalikan 11 juta, ya tidak? Ini nggak tahu mau buat usaha terus sukses, ya tetap aja kembalikannya 11 juta, ya tidak? Mau buat usaha bangkrut, ya tetap aja kembalikan 11 juta, ya tidak? Nah, kalau dalam syariat Islam, kalau pinjam meminjam ini yang seperti ini, maka namanya akad ta'awun, akad tolong menolong, bukan akad bisnis. Maka nggak boleh ada tambahan. Kan nggak ada yang rugi nih. Dengan pinjam 10 juta, saya rugi nggak? Ya enggak, wong saya pas lagi ada misalnya, ya kan? Jenengan kembalikannya berapa? 10 juta. Jenengan rugi atau tidak? Ya enggak, wong saya pinjamnya 10 juta kok. Ya balik ke 10 juta. Nggak ada yang dirugikan, ya tidak? Mungkin yang meminjamnya akan mengatakan, "Wih, mana 10 juta kok langka batine." Ya tidak? Ya mending ada batine, ya dirubah akadnya. Akadnya untuk apa? Misalnya untuk usaha bersama, misalnya usaha mudharabah. Misalnya untuk usaha apa misalnya? Yang saya alami misalnya peternakan. Untuk usaha peternakan misalnya, ada investor 10 juta dengan akad seperti ini, pembagian seperti ini. Akad seperti ini, kalau ada untung, siapa yang untung? Ya dua-duanya, yang investor dan juga yang mengelola. Kalau rugi, ya semuanya. Yang investor kalau rugi uangnya, yang pengelola kalau rugi tenaganya dan yang lainnya. Iya kan? Untung bareng, rugi bareng. Itu adil tidak? Adil. Iya tidak? Kalau pinjam meminjam tadi, kan nggak ada yang untung, nggak ada yang rugi. Ya tidak, secara fisik duitnya loh, nggak ada yang tambah, nggak ada yang kurang kan? Nah itu, makanya pasti adil. Tapi kalau bank, akadnya pinjam meminjam, tapi yang satu diuntungkan, yang satu tidak diuntungkan, ya tidak? Secara duitnya loh ya. Ini mau hancur kayak mau apa kayak terserah, yang penting balikin 11 juta. Itu kedzoliman namanya. Syariat Islam tidak seperti itu. Makanya barakallahu fikum,
kenali Islam dengan kafah, dengan sempurna, berserta aturan-aturannya, maka kita akan mendapatkan di situ aturan-aturan yang sangat memberikan kemaslahatan kepada kita. Ini yang disampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kita ada upaya pada diri kita untuk betul-betul mau kembali ke Islam, mau kembali ke syariat Islam secara sempurna, yang itu kembalinya untuk betul-betul kemaslahatan kita sendiri, kebaikan kita sendiri sebelum kebaikan orang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka